Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Lestari bakalan review materi dari Pak Dedi Dian Pradana, yaitu konsep dan landasan hukum gizi kerja. Nah, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang kondisi fisik tenaga kerja setelah bekerja terus-menerus selama 4 jam harus diberikan istirahat. Berikutnya ada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 068 /1989 tentang izin penyimpanan waktu kerja, bahwa perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja 9 jam per hari wajib menyediakan makanan dan minum 14 kalori. Berikutnya ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Karyawan yang bekerja memiliki kewajiban memenuhi waktu istirahat waktu kerja kurang lebih dari 8 sampai 10 jam per hari. Nah, berikutnya Kepres RI tahun 2000, perusahaan harus senantiasa berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja secara optimal, dengan cara menyediakan asupan makanan 40% dari kebutuhan energi tenaga kerjanya per hari. Berikutnya, syarat-syarat penyelenggaraan makanan bagi tenaga kerja. Peraturan perundangan terkait gizi kerja dan penyelenggaraan makanan bagi tenaga kerja antara lain: yang pertama, Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964 tentang syarat kesehatan, kebersihan, serta penerangan dalam tempat kerja. Berikutnya, Permenaker Nomor 03/1982 tentang pelayanan kesehatan kerja. Yang ketiga, Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE 01/1979 tentang pengadaan kantin dan ruang makan. Yang keempat, Surat Edaran Direktur Jenderal Binawas Nomor SE 86/BW/1989 tentang perusahaan catering yang mengolah makanan bagi tenaga kerja. Definisi gizi kerja. Zat-zat gizi yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan jenis dan beban kerja dengan tujuan meningkatkan produktivitas kerja. Gizi baik meningkatkan kapasitas kerja dan ketahanan fisik pekerja sehingga produktivitas meningkat. Gizi kerja, nutrisi atau zat gizi yang dibutuhkan oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan jenis pekerjaan dan beban kerja. Tujuannya memelihara dan menjaga kesehatan pemeliharaan tubuh, memperbaiki kerusakan sel dan jaringan pertumbuhan tubuh, meningkatkan produktivitas kerja. Di sini ada urgensi masalah. Yang pertama, penderita kanker usus besar di kalangan anak muda atau disabilitas. Yang kedua, berada di kantor dapat merusak kesehatan. Yang ketiga, obesitas jadi wabah penyakit baru dampak kemakmuran. Ibu bekerja rentan terkena penyakit jantung. Berikutnya, apakah Indonesia punya masalah gizi paling lengkap? Nah, selanjutnya, mengapa gizi kerja penting? Yang pertama, kualitas fisik manusia. Rata-rata bekerja adalah 8 sampai 10 jam per hari atau 40 jam. Setelah 3 sampai 4 jam bekerja, daya kerja menurun sehingga perlu makanan tambahan supaya pekerja mengerjakan pekerjaannya lebih berstamina. Nah, yang kedua, pentingnya sarapan pagi
bagi pekerja untuk konsentrasi dan status gizi. Yang ketiga, akibat kerja tubuh menjadi lelah sehingga perlu istirahat dan masukan energi dapat mengganggu kesehatan dan produktivitas kerja. Di sini ada grafik hubungan pemenuhan gizi kerja dengan produktivitas. Akibat kurang gizi pada pekerja. Yang pertama, kesehatan pekerja menurun. Mudahnya terserang penyakit, kurang motivasi atau bersemangat, reaksi lamban atau apatis. 4. Prestasi menurun, produktivitas kerja berkurang, peranan gizi untuk fisik, mental, dan intelektual. Berikutnya, perkembangan penyelenggaraan makan di lembaga banyak dipengaruhi oleh aspek-aspek. Yang pertama, tradisi. Kedua, sosial budaya masyarakat. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Yang keempat, kemajuan di bidang sosial ekonomi. Nah, berikutnya ada masalah dalam penerapan gizi kerja. 1. Kebijakan manajemen. Yang kedua, pengetahuan pengelola makan di perusahaan tentang gizi kerja dan hygiene sanitasi makanan. Yang ketiga, partisipasi tenaga kerja dan pengawasan. Kebutuhan gizi kerja dipengaruhi. 1. Ukuran tubuh, berat atau tinggi badan, kebutuhan dasar. Yang kedua, usia. Yang ketiga, jenis kelamin. Dan yang keempat, kegiatan sehari-hari atau banyaknya dan lamanya otot bekerja. Dan yang kelima, kondisi tubuh tertentu, hamil, menyusui, sakit kronis, dan lain-lain. Yang keenam, lingkungan kerja. Berikutnya, pelaksanaan pemenuhan gizi industri. Di sini ada sasarannya di pabrik, perusahaan, ataupun perkantoran. Tujuannya menyediakan makanan bagi tenaga kerja ini untuk mencapai tingkat kesehatan dan stamina tenaga kerja yang sebaik-baiknya agar dapat diciptakan suasana kerja yang memungkinkan tercapainya produktivitas kerja yang maksimal. Pengelolaan gizi di tempat kerja atau industri. Dapat dilihat ada 3. Pertama, serikat buruh bersama perusahaan, pemilik sendiri secara penuh dikontrakkan dengan pemborong makanan. Nah, berikutnya ada karakter pelaksanaan gizi industri. 1. Standar makanan yang disediakan diperhitungkan sesuai dengan beban kerja dan lama pekerjaan, serta pertimbangan situasi kerja. Yang kedua, frekuensi makanan berkisar 1-6 kali, yaitu 1-3 kali makanan lengkap, dan selebihnya makanan atau minuman seminar. Nah, yang ketiga, waktu makan pada umumnya seperti waktu makan di rumah, terutama makan siang atau makan sore. Yang keempat, pada saat pabrik tidak berproduksi, pada hari libur, maka pemberian makanan ditiadakan atau diganti bahan lain. Selanjutnya, pelaksanaan dasar program gizi kerja. Diperlukan tenaga kerja khusus yang mengolah makanan serta melayani makanan di ruang makan. Yang kedua, jumlah yang harus dilayani harusnya tetap atau sedikit sekali perubahan untuk tamu terpisah. Yang ketiga, macam hidangan sederhana, tidak banyak varian dan disajikan menurut kemampuan perusahaan tanpa mengabaikan kebutuhan klien. Yang keempat, pelayanan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan paling banyak dilakukan adalah menggunakan tiket makanan yang bertangga.
Klasifikasi tenaga kerja berdasarkan jenis kegiatan. Pertama, ringan, penggunaan energi 3-4 kal atau menit melakukan pekerjaan sambil duduk. Yang kedua, sedang, menggunakan energi 5-7 kal atau menit pekerjaan rutin sambil berdiri dan kadang-kadang berjalan. Yang ketiga, berat, penggunaan energi lebih dari 7 kal atau menit pekerjaan rutin mengangkat dan membawa beban 25 kg. Gizi kerja di perusahaan DPT ditingkatkan dengan unit pendidikan gizi, kedua pengadaan uang makan dan kantin, tiga penilaian dan perbaikan status gizi, serta pemberian paket preparat gizi bagi pekerja atau keluarga, yaitu pemberian kapsul vitamin A, dosis tinggi, pemberian tablet FE, pemberian obat vaksin. Mungkin itu saja yang dapat saya